Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan mubarakah ini. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri teladan dalam kehidupan kita insyaallah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, antara iman dan ujian, sesungguhnya kalau kita baca dalam Al-Quran, itu adalah satu paket. Ketika seorang mukmin memiliki iman, maka siap-siaplah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang saya bacakan tadi itu menggambarkan bahwa seorang mukmin tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui dirinya sebagai seorang yang beriman, kecuali Allah akan menguji mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ahasiban nas, apakah saya akan membiarkan manusia an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, menyatakan dirinya beriman sebelum saya uji. Itu artinya, saudaraku, bahwa ketika seseorang memiliki iman, maka siap-siaplah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kalau kita baca-baca dalam Al-Quran, rupanya ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan kita. Itulah yang disebut oleh Allah, wala nabluukum bisyarri wal khair. Saya akan menguji kamu sesuatu yang baik, sesuatu yang kamu senangi, sesuatu yang kamu sukai, dan ujian yang kamu tidak sukai. Ujian yang kita tidak sukai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 155. Situ Allah menyampaikan, wala nabluwannakum bisyai'in, saya akan menguji kamu dengan sedikit atau sesuatu. Apa itu? Yang pertama kata Allah, al-khauf, saya akan menguji kamu dengan rasa takut. Yang kedua kata Allah, al-ju', saya akan menguji kamu dengan kelaparan. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal ampus, dan kekurangan nyawa. Itulah bentuk ujian yang Allah akan berikan kepada kita bagi seorang mukmin yang sifatnya tidak menyenangkan. Dalam kondisi sekarang ini, para
pendengar, saudara-saudaraku, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala al-khauf dengan rasa takut. Salah satu yang ditakuti oleh saudara-saudara kita sekarang adalah takut dengan virus yang bernama corona atau COVID-19. Ini menyebar ketakutan di seantero dunia. Banyak orang mengalami tekanan psikologis sampai pada dasar ketakutan yang luar biasa, lalu berdampak kepada sikap perilaku yang stres. Sesungguhnya ini adalah ujian buat kita. Sedikit rasa takut bagi orang-orang mukmin yang tentu bebas atau lulus dari ujian ini, itu akan mengalami peningkatan, ada upgrade iman, ada peningkatan iman yang akan terjadi pada dirinya. So, mereka akan semakin yakin, semakin percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja dengan makhluk ukuran metrik nano itu mampu melakukan teror terhadap dunia ini. Tidak ada negara adidaya dan superpower sekalipun seperti Amerika dan sekutunya yang mampu menahan makhluk kecil ini. Bukan berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang terkapar tak berdaya mempertahankan negaranya dengan sains, teknologi, kekuatan senjata yang super canggih mereka miliki. Mereka tidak mampu membendung makhluk yang sangat kecil ini, yang sampai ukuran jutaan nano perbesaran, dengan perbesaran jutaan, baru kemudian bisa nampak. Disinilah akan menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga sebagai seorang mukmin, dia akan semakin menyadari betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita jangan menggunakan kata melawan COVID, karena makhluk yang akan kita hadapi adalah makhluk yang tidak nampak. Kita mau menggunakan apa untuk melawan COVID itu? Makhluk yang tidak bisa kita lihat, bagaimana kita bisa melawan? Karena itu, sebagai seorang mukmin tentu sebagai satu bentuk juga kerendahan kita, kelemahan kita di hadapan Allah, paling bagus kita gunakan kata berusaha, berikhtiar terbebas dari COVID-19 ini. Kemudian dengan adanya fenomena corona ini, sungguhnya memang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa malu membuat makhluknya yang jauh lebih kecil dari nyamuk sekalipun. Apa maksud Allah membuat makhluk itu?
dengan makhluk yang kecil yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian memahami wa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, bahwa ini adalah sesuatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha besar, Maha kuat. Itu orang yang beriman. Jadi wa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbih. Dengan fenomena corona ini, mereka mengetahui bahwa sungguhnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebenaran yang datang dari Allah, bukan muncul dengan sendirinya, tapi dia muncul karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pernah terjadi pada zaman-zaman yang lalu. Misalnya Fir'aun yang dikirimi belalang misalnya. Fir'aun yang dikirimi dengan katak. Fir'aun yang kemudian berubah airnya semua menjadi darah. Fenomena sesungguhnya yang kita hadapi sekarang ini sama dengan itu. Siapa yang sanggup mengubah air semua menjadi darah? Lalu dari mana datangnya itu belalang? Begitu banyak misalnya. Sama dengan kita. Dari mana datangnya itu corona? Tentu ada yang menggerakkan. Dan siapa yang dapat menggerakkan itu? Yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, yaitu Allah. Dan harus diyakini bahwa semua yang bergerak, yang beraktivitas di atas muka bumi ini itu adalah atas izin Allah. Bahkan sampai daun-daun pun yang akan jatuh itu atas izin Allah. Sehingga maraknya fenomena virus ini sesungguhnya itu adalah izin Allah. Maka sebagai seorang mukmin tentu harus menyadari bahwa mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan teguran supaya kita ini sadar atas kesalahan yang kita lakukan. Dan itu memang sudah disampaikan oleh Allah bahwa daharal fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada kerusakan di darat, di laut, musibah di darat, di laut, itu akibat dari tangan manusia sendiri. Manusia melakukannya. Apa tujuannya? Liuzikahun ba'da amilu, ditimpahkan kepada mereka sesudah mereka melakukan pekerjaan itu, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali menyadari tentang kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Nah, inilah tujuannya. Dengan corona ini manusia harus kembali menyadari bahwa mungkin kita selama ini, pemimpin-pemimpin kita, elit-elit kita, terlalu sombong, angkuh, ponga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai segala macam peristiwa, syariatnya, agamanya dilecehkan, rasulnya dilecehkan, aturannya dilecehkan. Itu semua adalah akibat perbuatan kita. Sehingga mungkin Allah mengirim tegurannya supaya kita menyadari la'allahum yarji'un. Dan ingat bahwa ketika musibah menimpa suatu kaum, bukan hanya orang-orang yang zalim saja yang akan kena. Semua kena, bukan hanya orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang baik-baik,
semua kena. Itulah yang diingatkan oleh Allah. Ittaqu la tusibanna allazina zalamu minkum hassah. Takutlah nanti terhadap suatu musibah yang bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu khusus, tetapi juga akan menimpa orang-orang yang baik-baik. Maka orang-orang baik, para juru dakwah memang tidak boleh berdiam diri, berpangku tangan, kemudian melihat-lihat kemungkaran itu. Karena itu, mari kita kembali menyadari kelemahan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang terjadi pada diri kita ini semua cepat ditarik, cepat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempatnya, sehingga kita terbebas dari apa yang sementara menimpa kita ini. Kemudian sebagai pembesar hati bahwa ingat, tidak akan menimpa diri kita sesuatu yang jelek kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Termasuk sebab kematian seseorang itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditetapkan Allah. Kalau ada orang karena penyebabnya adalah corona, maka saat inilah mereka akan mati karena corona. Begitulah ketentuan Allah. Dan kalau itu sudah tiba, kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tinggal kita memperbaiki diri, bertawakal kepada Allah. Apapun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala ikhtiar yang kita lakukan, itu semuanya harus kita terima dengan ikhlas. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Insinyur Nurdin Mapa MM, Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.